paksa sawitur warenim borgu dewa sidiamahi diwayonah porocu adayat Om Narayanu Ewedem Sarum Yad Buatem Yasjabawiyam Neskalang Niranjan Niruya Kalpun Nirakyata Sudodewiku Narayanu Naduyatyu Astiakastit Om Tuam Siwa Tuam Dewa Yaswara Parameswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksit Sabahya Abhyantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Swaruparanya kita angkara Mamuja Sarupapidya Walaya Suasadesiwa Om Kesantauya Kaiku dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manaswa dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Om Tradisi meperas, tradisi pelimpahan tugas dan tanggung jawab terhadap orang tua dari anak pertama ke terakhir.
Kecelakaan maut menewaskan 8 orang di jalur Denpasar Gilimanuk kilometer 121 Bali. Belajar cara membuat kerajinan daur ulang langsung dari masyarakat Undagi. Melihat langsung berbagai lampion kece dan menarik di Nusa Dua Night Festival. Om Swastiastu. Halo sahabat pemirsa Net Bali, kembali hadir menyapa Anda. Pastinya pagi ini kami akan bawakan berita menarik dan juga informatif. Semuanya kami rangkum di Net Bali. Tanggung jawab terhadap orang tua biasanya dilakukan oleh anak tertua. Namun berbeda halnya di desa Sudaji ini. Tanggung jawab harus dipikul oleh anak bungsu. Pelimpahan tanggung jawab peserta beban berat ini pun dilakukan dengan upacara atau tradisi yang disebut dengan meperas. Umat Hindu Bali memiliki beragam upacara dan tradisi. Salah satunya tradisi meperas di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Buleleng, Bali ini. Tradisi meperas merupakan tradisi yang harus dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya. Namun disinilah letak keunikannya. Jika biasanya pelimpahan tanggung jawab untuk merawat orang tua dibebankan pada anak tertua, di sini anak bungsu mendapat tanggung jawab tersebut. Seperti yang tengah digelar oleh keluarga Made Suarsa dan Made Manik terhadap anaknya Ketut Suardani. Meski berstatus anak bungsu dan sudah menikah, Ketut Suardani tetap harus mengikuti upacara tersebut dengan harapan ia akan bertanggung jawab merawat kedua orang tuanya hingga akhir hayat. Untuk melaksanakan tradisi tersebut, orang tua harus menuntaskan segala upacara terhadap sang anak, mulai dari otonan, potong gigi, hingga pernikahan. Bagi keluarga berada, nantinya sang anak akan mendapat sebidang tanah sebagai bekal merawat dan membuatkan upacara terhadap orang tuanya. Meperas itu adalah seperti memberi sesuatu gitu, memberi sebenarnya adalah maknanya mengenai tanggung jawab orang tua, tanggung jawab orang tua yang dilimpahkan kepada anak yang terkecil. Untuk mengiringi jalannya prosesi adat ini, gamelan angklung khas Buleleng turut mengiringi. Tak heran, pelaksanaan upacara ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke desa yang kaya akan durian tersebut. Salah satunya adalah Patrick Antoniola asal Prancis ini. I mean, it's very fantastic because for us, European and French, when we hear that kind of music, for us it's very different, very exotic. Tidak hanya melestarikan tradisi meperas, warga desa Sudaji juga masih mempertahankan tradisi bukakak sebagai ucapan terima kasih terhadap Dewi Kesuburan atas segala berkah. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Seorang perias asal Badung, Bali mencoba melestarikan kebudayaan Bali melalui riasan dan busana adat. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di NET Bali. Peringatan Gaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET.
Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Selamat pagi! In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dita? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Selamat siang, Net 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, NET 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di NET. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073, nomor antrian 0. Nomor antrian 073? Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Seorang pria asal Badung, Bali, Anak Agung Ketut Ayu Agung, melestarikan kebudayaan Bali melalui riasan dan juga busana adat. Tak hanya mewariskannya pada peserta khusus, namun juga bagi siswa SLB dan juga anak jalanan. Awalnya karena saya memang dilahirkan di kalangan keluarga besar Puri. Kemudian nenek saya seorang perias, dari sanalah saya melihat bahwa perias zaman dulu itu kan lama meriasnya dengan teknologi yang apa adanya. Ya sekarang itu kan kosmetika maju berkembang, ya saya ingin menekuni karena kedepannya saya belajar merias dari tahun 79. Saya sudah bisa merias sampai sekarang. Saya terus mengembangkan, kemudian melestarikan, ya sehingga ada banyak lagi perias-perias, ya banyak, bahkan di lembaga kita sudah tamat 9.000 orang ya, yang menekuni bidang tarias ini, tidak saja di Bali, seluruh Indonesia, bahkan ada di dunia. Dengan yang disebut dengan tarias Madiun. Kalau merias itu semua menyenangkan. Jika selesai merias, pengantinnya senang, ya dia cantik, ganteng. Sebagai penata rias, puas. Tapi yang paling menyenangkan, saya pernah merias seperti ini di atas bus. Saya pernah merias hal semacam ini di pesawat. Itu membuat satu hal yang tak terlupakan. Jadi dari kalangan biasa sampai ke Ibu Presiden pun pernah menikmati dandanan saya. Sini.
Sini, ayo sini. Ya, ini namanya siapa? Erni. Aduh Erni ini. Ini sekarang didandanin ada berapa ini? 1, 2, 3, 5. Ya. Ya, anggo genap kalau mau cantik kene alat-alatnya. Apa namanya? Sebagai masyarakat tua Bali, khususnya wanita Bali, hidup bukan dalam arti hidup. Saya merasa hidup saya bermanfaat bagi orang banyak. Ya, saya suka, saya bisa bertemu dari golongan apa saja ya, dari orang yang anak jalanan ya, sampai kalangan atas, dan itu pun tidak membuat saya materi itu kan nggak bisa diukur ya. Saya perlu uang, tapi uang bukan segalanya. Namun tanpa uang saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Nah itu membuat saya senang ya, senang menjalani, bersyukur ya, bersyukur. Kemudian dalam hidup ini kok rasanya tidak ada yang sia-sia bagi saya. Bisa berbagi ilmu dengan bermacam-macam orang ya, dari orang yang orang yang putus sekolah, kemudian dari ibu yang kehilangan anaknya, kehilangan suami, dari mereka yang tidak punya pekerjaan, jadi punya pekerjaan, itu membuat saya bangga. Nah, tidak, selama ini jika dia maju, saya akan sangat senang. Dan sama sekali merasa tidak tersaingi ya. Intinya saya bangga kalau anak didik saya bisa buka. Kalau boleh dia melebihi saya nggak apa-apa. Jadi paling tidak ada yang melestarikan. Saya, komitmen saya, busana adat ini tetap lestari. Anak muda Bali jangan lupa jati diri ya. Kita itu tidak punya kita punyanya alam dan budaya. Jagalah budaya itu. Karena kita hidup di pulau yang berbudaya. Kalau di luar negeri banyak pemandangan. Mereka kesini kan tidak mencari hotel yang mewah, ya mereka cari budaya kita ke Bali. Maka dari itu kita harus tetap menjaga dan melestarikan budaya Bali itu. Ya, karena saya ingin melestarikan adat Bali ini di Buton ya, khususnya di Buton gitu. Supaya tidak ketinggalan adat Balinya di sana gitu. Biarpun walaupun saya ini orang transmigrasi, saya tetap mencintai adat Bali, khususnya untuk mengembangkan adat Bali ini ke daerah Buton, Sulawesi. Senang banget, dia bisa dapat uang bantu ibu dan ayah. Tertarik juga untuk berduit Banyak. Biar bisa merias teman semuanya. Ini kalau begini, kukunya kena, ini bisa luka. Ya, bisa luka. Makanya begini kan, keluarkan tangan. Ya. Ini gini. Ya, tinggi. Tinggi, tinggi. Naik. Putar, turun. Bergetar. Sudah? Tutup dulu ya. Kami sendiri di sekolah sangat senang sekali dikenalkan dengan beliau karena dari awal sekali kami ibu sangat sabar memberikan membagi ilmunya kepada kita yang anak berkebutuhan khusus kan memang diperlukan kesabaran. Kemudian tidak pernah terikat oleh waktu, apabila kita belum bisa silakan datang ke rumah, kemana beliau juga meluangkan waktunya ke sekolah untuk membagi ilmunya. Menurut saya, Ibu Agung itu seorang perempuan yang sangat berjiwa sosial. Dia tidak hanya ingin perusahaannya atau salonnya terkenal karena bonafitnya sama terkenal karena kebagusannya, tapi dia juga ingin salonnya terkenal karena membantu perempuan-perempuan yang putus sekolah, yang tidak memiliki pekerjaan, dibantu diberikan keterampilan tata rias, dibantu juga dicarikan sekolah kejar paket. Sampai sekarang ibunya juga punya sekolah kejar paket juga di sana.
sesibuk apapun ibu kan masih yang namanya ngemanjain anak itu, jalan-jalan tuh disempetin, terus kalau pagi-pagi tuh ngepangin rambut anaknya ke sekolah, terus kadang kalau buat PR itu kan masih disempetin waktunya buat nemenin anaknya buat belajar. Yang itu tuh yang bener-bener emang ya masih dilakuin. Terus sesibuk apapun itu masih sempat-sempatnya nemenin anaknya tuh buat belajar makeup, buat nerusin cita-citanya dia. Kecelakaan maut menewaskan 8 orang di jalur Denpasar Gilimanuk kilometer 121. Sesaat lagi tetap di Net Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. 5, 2, 3, 0. Peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Selamat pagi. In here, in here aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di Net. Selamat siang, Net 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget. Teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, Net 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di Net. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok. Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073, nomor antrian 0. Nomor antrian 073. Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program Net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang.
Kecelakaan maut menewaskan 8 orang di jalur Denpasar Gilimanuk kilometer 121. Kecelakaan melibatkan sebuah mobil travel dan truk bermuatan semen. Kecelakaan maut di hutan Cekik, Bali Barat Sabtu malam menewaskan 8 orang dan 5 orang terluka. Kecelakaan melibatkan 2 kendaraan yaitu mobil travel dan truk. Salah satu korban tewas merupakan sopir mobil travel. Kecelakaan berawal dari mobil travel arah Denpasar menuju Gilimanuk melaju dengan kecepatan tinggi. Saat melintas di kilometer 121, mobil tersebut oleng dan terguling ke jalur berlawanan dan bertabrakan dengan truk semen dari arah berlawanan. Hingga Minggu siang, para korban masih dirawat di Puskesmas Gilimanuk dan RSUD Jembarana, Bali. Kedelapan jenazah korban meninggal dipastikan merupakan warga Kabupaten Jember dari desa yang berlainan. Saya dapat kabar dari informasi warga Jember. Jadi ada Facebook grup informasi warga Jember, ada berita macam itu. Kebetulan saya juga ikut di dalamnya. Saya baca, ternyata saya kenal dengan kendaraannya. Ternyata memang betul warga saya. Sementara itu kepolisian telah melakukan olah TKP dan telah mengamankan sopir truk. Start of control itu, start dari titik 0, itu terseret sekitar 11,3 meter. Baru bertabrakan dengan truk tronton. Tadi bukti di lapangan itu, tadi barusan kita olah TKP lagi. 8 korban meninggal diantaranya Subagio, Ahmad Zainuri, Suwari, dan Aris. Sedangkan 5 korban luka adalah Abu Amin, Taufik Hidayat, Rizky, Joko Liswanto, dan Muhammad Ridwan. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Beralih ke berita selanjutnya, menghindari kemacetan, para pemudik asal Pulau Jawa mulai padati pelabuhan Gilimanuk. Ya, untuk mengantisipasi kemacetan, polisi mulai memasang water barrier di sepanjang pintu masuk pelabuhan Gilimanuk. Meskipun lebaran masih 11 hari lagi, namun para pemudik tujuan Pulau Jawa dan sekitarnya mulai padati pelabuhan Gilimanuk Jemberana, Bali beberapa waktu yang lalu. Pemudik didominasi oleh para pengendara sepeda motor serta mobil pribadi. Para pemudik mengaku pulang ke kampung halamannya lebih awal untuk menghindari antrean yang sering terjadi saat menjelang lebaran. Selain menghindari kemacetan, para pemudik ini mengaku telah mendapatkan libur lebih awal sehingga bisa menikmati suasana lebaran di kampung halamannya lebih lama. Lebih awal? Biar nggak kena macet. Tujuannya kemana? Ke Madiun. Madiun. Memang sering kena macet? Ya sering, beberapa kali hari raya pasti kena macet. Biar nggak macet yang jelas. Yang jelas nggak, biar nggak macet. Mungkin ada alasan lain, kerjaan sudah selesai? Kerjaan memang sudah diselesaikan. Ada macet kayak kemarin kan sampai pagi ngantri. Menurut manajer operasional ASDP Pelabuhan Gilimanuk, Heru Wahyono, bahwa puncak arus mudik lebaran yang menyeberang dari Pelabuhan Gilimanuk menuju ke Tapang, Banyuwangi, Jawa Timur terjadi setelah cuti bersama. Situasi ASDP seperti kita pantau mengalir aja ya, masih mengalir, masih normal lah saya kira ya, belum ada peningkatan, masih normal. Menurut prediksi kami untuk puncak daripada arus mudik dari Gilimanuk ke Tapang, kami prediksi H-3, H-2. Untuk mengantisipasi kemacetan di depan gerbang pelabuhan, Satlantas Polres Jemberana, Bali mulai memasang water barrier atau pembatas jalan, sehingga para pemudik yang hendak keluar Pulau Bali dan kendaraan masuk Bali tidak mengalami kemacetan. Sepanjang 3 km sebanyak 400 water barrier pun dipasang polisi. Jadi untuk pemasangan barrier ini kita akan pasang kurang lebih ada 30 meter. Jadi tujuannya adalah sebagai pemecah arus mudik yang akan menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Yang mana kita juga menyiapkan gang-gang, akses gang, yaitu berupa 3 gang. Apabila terjadi kepadatan yang melewati daripada ketentuan yang sudah kita tentukan, nanti akan dialihkan ke gang 1, 2 maupun 3. Skema pemasangan barrier tersebut yang pertama untuk pemisahan jalur kendaraan bus dan truk. Skema kedua, pembatas jalur khusus sepeda motor, dan skema selanjutnya pembatas jalur kendaraan pribadi. Jika kondisi kendaraan sangat padat saat puncak arus mudik nanti, polisi telah mengantisipasi dengan mengalihkan kendaraan pribadi ke gang perkampungan Kelurahan Gilimanuk. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Di tengah ramainya pemudik yang akan menyeberang ke Madura, ojek gendong menjamur di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur. Jasa angkut manusia dan barang ini membantu pemudik melintasi pantai menuju tempat parkir kapal ataupun perahu.
Inilah ojek gendong. Jasa angkut manusia dan barang ini menggeliat di tengah ratusan pemudik di pelabuhan tradisional Jangkar Situbondo, Jawa Timur. Ojek gendong ini dimanfaatkan para pemudik untuk naik ke atas perahu tradisional yang akan mereka tumpangi. Para pemudik asal Pulau Raas, Sumeneb, Madura ini memilih menyeberang gunakan kapal tradisional lantaran tak kebagian tiket kapal feri di pelabuhan resmi. Kenapa memilih pakai perahu tradisional? Nggak apa-apa, senang aja saya di sini. Tadi ikut ojek apa digendong ya, Mbak? Iya dong. Harus bayar berapa, Mbak? Iya bayar dong, kasihan kan kalau dari bayar. Pemudik mulai memadati pelabuhan sejak pertengahan Ramadan. Mereka memilih pulang kampung lebih awal untuk menghindari kemacetan. Kondisi ini menguntungkan para ojek gendong atau jasa kuli panggul. Untuk sekali antar, pemudik hanya dikenakan Rp5.000 per orang. Jika barang Rp10.000, dalam sehari mereka bisa meraup untung minimal Rp75.000. Untuk menjamin keselamatan, Kepolisian Perairan Situbondo memberikan para pemudik jaket keselamatan. Dari darat mereka naik perahu kecil secara estafet, kemudian menggunakan perahu tradisional besar. Mereka harus menempuh jarak 4 hingga 5 jam menuju kampung halaman. Mahfuz Sunarji melaporkan untuk NET. Kendaraan mogok saat Anda perjalanan mudik sekarang tak perlu khawatir lagi karena ada montir-montir cantik yang siap membantu saat melintas di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Kecenya lagi, servis dan perbaikan kendaraan Anda tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis. Montir cantik. Begitulah panggilan bagi Desi Apriliani dan Sheila Artika. Soal merawat dan memperbaiki mesin kendaraan, keduanya cukup andal, gak kalah dengan mekanik pria. Tergabung dalam salah satu komunitas otomotif di Cianjur, Desi dan Sheila merupakan 2 dari 6 mekanik perempuan yang disiagakan Satlantas Polres Cianjur untuk membantu para pemudik dalam layanan mobile service alias bengkel berjalan. Ya seneng aja gitu, seneng soalnya kan salah satunya bisa ngebantu orang. Udah gitu kan emang hobi tersendiri kan, hobi artinya di dunia otomotif ya udahlah. Ya perasaannya sih saya membantu orang itu tuh ya merasa senang lah, ya kan, ya, namanya orang yang lagi susah di jalan, kenapa kita nggak ngebantu kayak gitu ya. Pada arus mudik lebaran tahun ini, Desi dan Sheila akan siaga di 3 titik. Kawasan Puncak Pas, pusat kota Cianjur, dan perbatasan Cianjur-Bandung. Juga jalur puncak ini kan jalur yang penuh dengan destinasi wisata. Dengan adanya montir-montir cantik juga bisa menambah keindahan wilayah puncak itu sendiri mungkin dalam masyarakat yang berwisata di wilayah Kabupaten Cianjur. Layanan mobile service ini mulai beroperasi 19 Juni hingga 7 hari pasca Lebaran. Untuk perbaikan maupun servis kendaraan, pemudik tidak akan dipungut biaya alias gratis. Satria melaporkan untuk NET. Setelah ini kita akan ke Gianyar, Bali. Terdapat sanggar yang melestarikan lukisan mini khas Keliki. Tetap di NET Bali. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak apa-apa. Terima kasih, nama saya Chandra. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Hai guys, welcome to Vegas. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science.
hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Mereka terlalu lucu untuk dilewatkan. Masa? Obrolannya terlalu seru untuk diabaikan. Nang kebetulan juga usaha. Nggak ditanya. Nggak ditanya. Ya nggak apa-apa. Yang terheboh ada di sini. Semua yang terbaik hanya untuk Anda. Betul. Nanya dulu. Siapa yang nanya? Best of ini talk show. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Ya, di Gianyar terdapat sanggar yang melestarikan lukisan mini khas Keliki. Sanggar diadakan secara gratis untuk mencetak generasi muda pelukis Keliki. Pertama diajarin sama Bligama itu gimana ceritanya? Diajarin dulu ngabur, di skate, di cawi dulu, diabur. Wayan Juli Dende, yang akrab dipanggil Jojil, adalah salah satu anak yang menekuni seni lukis gaya Keliki. Selain Jojil, ada Wayan Rudiana, bocah 11 tahun yang suka melukis gambar dewa-dewi Hindu. Siapa yang ngajak dulu? Yang ngajak untuk belajar melukis? Sendiri. Karena banyak orang yang di sini melukis, jadi saya tertarik. Wayan paling suka gambar apa? Ganesha atau Dewi. Mereka berlatih di sanggar milik Iwayan Gama di Desa Keliki, Gianyar, Bali. Pria berusia 32 tahun ini telah belajar melukis Keliki sejak masih anak-anak. Lukisan Keliki dinilai istimewa karena berdetail kecil dan dibuat pada media berukuran mini. Satu lukisan dapat selesai selama 1 minggu hingga 1 tahun, tergantung besarnya lukisan. Biasanya Gama membuat lukisan yang menggambarkan budaya Bali dan mitologi Hindu. Lewat lukisan Keliki, Gama juga memprotes isu lingkungan seperti sampah yang mengotori sejumlah tempat di Bali. Sejak 2005, Gama berbagi kemampuan melukis dengan membuka sanggar di rumah. Kegiatan belajar diadakan tanpa pungutan biaya. Tujuannya untuk menarik minat dan membantu perekonomian anak-anak di desanya. Pelukis di desa ini kebanyakan dari mereka tidak melukis lagi. Oleh sebab itu kita merekrut anak-anak yang mungkin punya bakat untuk melukis dan mau melukis, ya untuk datang ke sini untuk belajar dan juga untuk membantu mereka. Kebanyakan dari mereka punya bakat untuk membantu mereka karena kan biaya sekolah juga bisa didapat dengan melukis. Selain Gama, terdapat 5 guru lain di sanggar. Mereka mengajar secara sukarela di sela kegiatan pribadinya. Yang paling saya nikmati ya saya bisa berbagi ilmu tentang lukisan Keliki ini, jadi kita bisa mengajari mereka. Di sini maunya bersatu untuk berkumpulnya. Kalau kita bersatu kan otomatis itu nantinya akan bisa lebih baik.
Pelestarian seni lukis Keliki juga mendapat apresiasi dari turis asing di sekitar kawasan Ubud. Mereka dapat melihat langsung proses pembuatan lukisan yang dibuat tangan-tangan kecil anak-anak Keliki. Really amazing because it's made by really small children, and when we compare that to what we can do, because we come from France, when we compare that, it's really not the same. I don't think our children will be able to do the same. It's really fascinating. Wisatawan dapat membeli lukisan Keliki, baik yang dibuat oleh para guru maupun anak-anak. Harganya bervariasi, mulai dari 50.000 hingga puluhan juta rupiah. 5-10% dari hasil penjualan digunakan untuk membeli kebutuhan seperti kertas, kuas, dan cat minyak. Lewat Sanggar Seni Lukis, generasi muda desa Keliki dapat saling berbagi dan melestarikan seni. Putu Dia, Lukmanul Hakim melaporkan untuk NET. Merasakan kehidupan pedesaan khas Bali sambil belajar membuat daur ulang langsung dari masyarakat Undagi di Desa Mambal. Nah, inilah yang didapatkan 160 mahasiswa dalam gelaran acara Generasi Hebat. Turun ke desa, berinteraksi langsung dengan masyarakat Undagi dan belajar cara membuat kerajinan daur ulang. Ya, inilah kegiatan Generasi Hebat yang digagas satu sekolah penerbangan di Bali. Pada hari Sabtu pagi kemarin, 160 mahasiswa datangi Desa Mumbul di Abian Semal, Badung, Bali. Bukan untuk melancong, tapi kali ini untuk belajar lebih peduli pada lingkungan. Dengan cara membuat kerajinan dari bahan yang sudah tak terpakai. Desa Mambal dipilih sebagai tempat yang tepat karena di desa ini masih banyak kelompok warga yang bermata pencaharian membuat kerajinan tinggal menetap atau yang biasa disebut masyarakat Undagi. Yang akan dibuat kali ini adalah ingke dari koran bekas dan dompet dari bungkus plastik minuman instan bekas. Keduanya dianggap paling mudah untuk pemula. Bahannya pun tak susah didapat. Hanya koran, bungkus plastik minuman instan, dan lem juga batang bambu untuk menggulung. Semua peserta yang ikut tak perlu ragu bertanya, karena warga desa ikut turun langsung untuk mengajar. Tentu saja saya pun tak mau ketinggalan. Ya, untuk membuat satu ingke atau yang biasa dipakai sebagai tempat sesajen untuk masyarakat di Bali seperti ini, ternyata tidak hanya dibutuhkan ketelitian dan juga keterampilan, namun juga tenaga. Karena untuk menggulung lipatan koran bekas ini dibutuhkan tangan yang kuat. Nah, untuk membuat satu ingke saja dibutuhkan waktu 1-2 jam. Ini adalah pertama kalinya kegiatan Generasi Hebat ini digelar. Pihak penyelenggara berharap dengan adanya acara ini dapat menumbuhkan kepedulian lingkungan para mahasiswa, juga merangsang daya kreativitas mereka. Jadi harapan saya mereka kan kerja di bandara ataupun hotel nantinya, mereka akan melihat banyak sekali sampah-sampah yang mereka itu jangan berpikir itu barang yang tidak berguna. Jadi dengan pengetahuan dan pengalaman hari ini paling tidak mereka punya ide-ide ataupun kreativitas untuk membuat sampah menjadi barang yang berguna. Tak hanya pengetahuan baru saja yang menjadi daya tarik acara ini. Diadakan di desa dan bertemu langsung dengan para pengrajin menjadi hal yang diminati peserta. Berguna banget. Selain kita bisa terjun langsung ke desa ini, kita juga bisa berinteraksi langsung dengan warga desanya. Selain itu, warga desanya juga ramah dan mengajarkan kita bagaimana cara membuat kerajinan limbah sampah dari yang nggak berguna menjadi berguna lagi dan mendapat pengetahuan baru juga. Di akhir acara, agar peserta dapat merasakan kehidupan pedesaan khususnya daerah Mambal, peserta pun diajak untuk melihat budidaya jamu tiram yang banyak dilakoni masyarakat sekitar.
Jadi tak hanya mengenal lebih dekat masyarakat Undagi di Bali dan mendapat pengetahuan baru tentang daur ulang, namun juga merasakan langsung kehidupan pedesaan khas Pulau Dewata. Kita Natalia Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita akan melihat kemeriahan Nusa Dua Light Festival. Jadi tetap di Net Valley. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak apa-apa. Terima kasih, nama saya Chandra. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Hai guys, selamat acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pinter. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go. Kenapa nggak punya pacar? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset. Kayak kacakan banyak yang berhubung. Mereka terlalu lucu untuk dilewatkan. Masa? Obrolannya terlalu seru untuk diabaikan. Nang kebetulan juga usaha. Nggak ditanya. Nggak ditanya. Ya nggak apa-apa. Yang terheboh ada di sini. Semua yang terbaik hanya untuk Anda. Betul. Nanya dulu. Siapa yang nanya? Best of ini talk show. Ada yang lagi seru nih di Bali, Nusa Dua Light Festival. Ya di sini beragam lampion kece bisa jadi spot menarik untuk berselfie. Untuk pertama kalinya, Nusa Dua Light Festival diselenggarakan. Bertempat di Peninsula Island, beragam lampion dipamerkan pada festival ini. Mulai dari yang berbentuk bunga, hewan, hingga bangunan menyerupai masjid, semuanya ada. Hamparan lampu kelap-kelip di sepanjang area pun cukup memanjakan mata. Masuk ke tempat ini kurang afdol rasanya tanpa foto. Yuk, foto dulu. Ada banyak spot kece dan beragam lampion di Nusa Dua Light Festival ini. Tapi nih yang paling jadi ikonik yang ada di belakang saya, lampion naga setinggi 8 meter. Diselenggarakan di kawasan wisata Nusa Dua, event ini banyak menarik perhatian wisatawan. Monica salah satunya. Ia mengaku suka dengan penyelenggaraan event ini. Bagus ya, makin buat Bali makin menarik lagi kan. Biasanya festivalnya bukan lampion kayak gini, tapi ini pertama kalinya dan ini bagus banget. Lampionnya yang favorit apa ya? Semuanya bagus, semuanya keren banget. Tiket masuk untuk bisa menikmati festival lampion ini hanya Rp20.000 untuk hari biasa dan Rp30.000 untuk akhir pekan. Tidak hanya bertujuan menarik minat wisatawan, event ini juga sebagai ajang pamer lampion kepada masyarakat luas
khususnya warga asing. Ya, satu sih kita untuk mengangkat kalau lampion kita tuh Indonesia bisa go internasional juga ya, karena kan di sini banyak turis juga ya, gitu sih. Intinya kita menunjukkan kalau Indonesia tuh punya lampion yang bagus-bagus juga. Diselenggarakan hingga tanggal 30 Juli mendatang, wisatawan yang berkunjung ke event ini tidak perlu khawatir bosan. Karena selain lampion, ada juga live musik, taman bermain anak, dan stand makanan yang siap memanjakan perut Anda. Vera Zenvia Deopriana melaporkan untuk NET. Selanjutnya, sekitar 120 anjing berbagai jenis ramaikan ajang Bali Dog Show. Selain sebagai kontes, ajang ini juga sebagai sarana untuk bertukar informasi bagi para pecinta anjing. Tingkah lucu dan penurut anjing memang selalu menarik untuk dipamerkan, bahkan dilombakan. Seperti pada ajang Bali Dog Show yang digelar di Gedung Poltek Bali pada akhir pekan ini, sebanyak 120 anjing dari berbagai jenis meramaikan ajang yang rutin digelar tiap tahunnya. Kontes anjing seperti Bali Dog Show ini memang selalu dinanti-nanti oleh pecinta anjing. Mereka pun sudah mulai melakukan berbagai persiapan. Kalau untuk persiapan lomba, kita 3 bulan sebelumnya harus tiap hari ngajak lari, kalau bisa pagi sore. Makannya harus diatur, maksimalnya di 300 gram untuk jenisan husky. Aku punya anjing kecil, ku beri nama. Jenis anjing yang ikut kontes pun beragam, seperti husky, golden retriever, maltese, dan sebagainya. Kontes kali ini hanya melombakan satu jenis kategori, yakni anatomi atau bentuk tubuh anjing sesuai dengan terah atau jenisnya. Untuk mencari pemenang lomba, tim juri harus memeriksa bagian-bagian tubuh anjing. Salah satu caranya adalah dengan melihat cara jalan hingga pemeriksaan gigi anjing. Jadi kalau pembawaannya memang tidak bagus, ya kita usahakan dengan latihan, dengan apa, sehingga balik ke normal. Tapi dengan perlakuan yang salah, itu juga bisa menyebabkan terbentuk kondisi yang salah. Jadi misalnya memelihara anjing di jubin yang licin, sehingga kakinya kan nggak bisa bagus, jalannya kan kepleset-pleset begitu. Jadi kan ya itu kita mesti harus ngerti. Ajang ini juga sebagai sarana untuk menambah wawasan bagi pecinta anjing, cara merawat hingga pemilihan anjing yang tepat untuk diikutkan perlombaan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Agar lebih awet muda dan tetap sehat, itulah salah satu alasan masyarakat kini rajin berlatih yoga. Seperti pada peringatan Hari Yoga Internasional, ratusan pecinta yoga sangat antusias mengikuti gerakan demi gerakan yoga. Ratusan pencinta yoga dari berbagai kalangan dan usia memperingati Hari Yoga Internasional dengan melakukan yoga bersama di lapangan Niti Mandala Reno Denpasar Minggu pagi kemarin. Pada peringatan Hari Yoga Internasional yang ketiga ini, sesi yoga dipimpin oleh instruktur yoga asal India, Kiran Manohar Majain. Ratusan pencinta yoga pun sangat antusias mengikuti tahap demi tahap gerakan yoga. Untuk menghindari cedera, latihan yoga diawali dengan pemanasan, kemudian dilanjutkan dengan Surya Namaskar. Usai Surya Namaskar, selanjutnya adalah Common Yoga Protocol. Ini adalah serangkaian posisi yoga yang cukup mudah diikuti bagi orang yang baru memulai berlatih yoga. Bagi para pencinta yoga, berlatih yoga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani, selain juga untuk bikin lebih awet muda. 50 ke atas, 60 ke atas itu masih tetap fit, masih bisa aktivitas, beda dengan yang lainnya. Tapi banyak memang, kalau saya sih bilangnya investasi kesehatan. Peringatan Hari Yoga Internasional ini bertujuan untuk mempopulerkan yoga ke seluruh masyarakat dan mengajak masyarakat untuk hidup sehat. Untuk menciptakan manusia yang lebih baik ke depannya dengan penuh kedamaian dan dengan gaya hidup sehat gitu. Sementara Hari Yoga Internasional merupakan inisiatif dari Perdana Menteri India, Narendra Modi, dan diperingati setiap tanggal 21 Juni. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET.
Menjelang Hari Raya Lebaran, sejumlah warga mulai melakukan berbagai persiapan. Seperti salah satunya adalah mempercantik tampilan musola. Beginilah aktivitas warga saat bulan Ramadan di RT 7 Kampung Jawa Denpasar. Sejumlah warga mulai bersiap-siap untuk menyambut datangnya hari kemenangan. Salah satunya adalah mempercantik tampilan musola yang ada di kawasan pemukiman. Ada yang membersihkan halaman, menyapu, dan tidak lupa mencat kembali bagian dinding tembok yang warnanya sudah mulai pudar. Diharapkan setelah direnovasi, warga yang melakukan kegiatan di Musola Nurul Huda ini lebih merasakan kenyamanan. Dan semua ini tidak lupa dan berkat kerjasama dari Net TV, ACT, dan DSM Bali. Dan sama itu kami ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali lagi kepada Net TV, ACT, dan DSM Bali karena bekerjasama dengan beliau kami bisa terlaksana acara gotong royong ini, terutama pembersihan di dalam Musola Nurul Huda. Musola yang telah berdiri puluhan tahun ini awalnya kondisinya tidak seperti saat ini, namun oleh warga kemudian mulai direnovasi secara bertahap. Selain digunakan untuk persembahyangan, musola ini biasanya ramai digunakan oleh anak untuk melakukan pengajian mulai sore hingga malam hari. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Kini Anda pun dapat mengakses NetZ, yaitu portal berita referensi Anda di www.netz.id dan saksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali dan jangan lupa langsung di-subscribe juga. Saya Gita Natalia, Matur Suksma. Om Santi 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 Om. I don't know how to ask if you're okay. My friends always feel the need to tell me things. Seems like they're just happier than us these days. I don't know how to talk to you. I don't know how to be there when you need me. It feels like the only time you see me is when you turn your head to the side and look at me differently. And last night, I think I lost my patience last night. I get high as expectation last night. I came to realization, and I hope you can take it. I hope you can take it. Oh, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No. I just know I found myself getting lost with you. Lately you just make me work too hard for you. Got me on flights overseas and I still can't get across to you. And last night, I think I lost my patience last night. I get high as expectations last night. I came to realization, and I hope you can take it. I hope you can take it. Oh, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. Years go by too fast. I can't keep track. How long did we last? I feel bad for asking. It can't end like this. We gotta get time with this. Cook up your bum, post it up on it. Let me see if there's something I can fix. You got somebody other than me. Don't play the victim, we are with me. Free time is costing me more than it seems.
sacrifice the things, and I wanna tell you my intentions. I wanna do the things that I mentions. I wanna benefit from